Bentang alam Seblat, tempat gajah Sumatera hidup, air jernih mengalir, dan pohon-pohon tua berdiri sebagai saksi zaman. Kini, di atas tanah yang sama, 1.585 hektar hutan telah berganti sawit. Dan dari kejauhan, kita tak lagi melihat gajah berjalan. Yang tampak hanyalah alat berat yang bekerja. Banyak yang menyebut ini sebagai investasi. Padahal sejatinya, ini adalah pengalihan kekayaan ekologis menjadi keuntungan sesaat. Sawit memang emas hijau bagi dunia, tapi di tempat seperti Seblat, ia pisau bermata dua, memberi uang di pusat, tapi meninggalkan luka di daerah. Mari bicara jujur, yang mengendalikan harga sawit bukan petani di Bengkulu, bukan rakyat di Muko-Muko atau di Bengkulu Utara, tapi pasar global di Rotterdam, Singapura, dan London. Di sanalah minyak sawit mentah kita dijual untuk jadi kosmetik, sabun, hingga biofuel bagi negara yang mengaku ramah lingkungan. Ironinya, hutan kita yang jadi korban demi mereka bisa merasa hijau. Inilah wajah baru penjajahan modern, bukan dengan senjata, tapi dengan rantai pasok dan korporasi. Ketika mereka menanam sawit di tanah kita, kita justru sedang menanam krisis di masa depan. Seblat hanyalah satu titik dari jutaan hektar hutan yang hilang di Nusantara. Tapi di Bengkulu, kehilangan ini lebih pedih, karena disinilah gajah Sumatera terakhir masih menatap manusia, seolah bertanya, mengapa rumahku kini jadi kebun industri? Pemerintah bicara soal ekonomi hijau, tapi izin tetap keluar. Mereka bicara konservasi, tapi diam saat hutan digerus perlahan. Dan di tengah semua itu, rakyat hanya bisa bertanya, untuk siapa sebenarnya pembangunan ini dilakukan? Seblat seharusnya menjadi benteng moral Bengkulu, karena ketika negara diam dan korporasi berkuasa, media dan masyarakatlah benteng terakhir kebenaran. Hutan Seblat mungkin tak bisa bicara, tapi setiap pohon yang tumbang adalah seruan. Setiap langkah gajah yang pergi adalah tanda peringatan. Dunia mungkin kaya karena sawit kita, tapi Bengkulu yang menanggung luka. Kita boleh menanam sawit di tanah, tapi jangan menanam keserakahan di hati. Karena ketika pohon terakhir tumbang, kita baru sadar, uang tak bisa menggantikan oksigen. Dan kami tidak rela gajah dan rimba Sumatera tinggal cerita, karena rimba dan gajah adalah harga diri Sumatera. Kalau kalian juga tak rela, mari bersuara, mari jaga, dan mari sebarkan. Saya Rio Kajut, dan ini Suara Rafflesia, media nurani Bengkulu, yang siap bangkit, yang tidak akan diam. Mari belajar memanusiakan manusia. Ingat, diskusikan apapun itu, tapi tetap pakai adab.